Kelihatan Bapak Ibu? Kurang besar, Pak. Kurang besar sedikit. Kurang besar. Kelihatan. Oke. Adik sabar ketaan saya. Matoh. Adik sabar matoh saya. Pripun, Bu? Matoh saya ketok aku mendino deh. Siap. Bang. Kita mulai nih Bapak Ibu. Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan diskusi terkait persiapan aksi nyata panjenengan. Jadi apa saja nanti yang harus disiapkan, nanti kita bahas bareng-bareng. Jika ada kendala nanti kita cari solusi bareng-bareng juga. Yang terpenting panjenengan tidak merasa terbebani dengan aksi nyata ini. Tugas panjenengan juga selesai, tugas saya juga selesai. Jadi sama-sama selesai. Jadi untuk Zoom selanjutnya, tetap maya berikutnya sudah tidak ada materi Bapak Ibu, hanya aksi nyata. Setelah ini ada tatap maya lagi tanggal 5 November, jadi lama karena jenengan harus persiapan aksi nyata tersebut. Oke, jadi aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini hari ini. Oke, salam dan bahagia. Ini sudah. Ini Bapak Ibu. Intinya dalam slide ini panjenengan intinya jangan ngeresulo terkait aksi nyata ini. Tetap tenang, semua pasti ada solusi. Hanya 45 menit. Aksi nyata hanya 45 menit. Tetap Dan tenang. ya. Tenang Pak Iqbal, tenang. Ya kan, kuasai keadaan kata Pak Erick gitu. Tenang, kuasai keadaan. Tetap tenang, kuasai keadaan. Masuk. Wonge ra Ya. teko Pak Sis. Ribut? Wonge ra metu nanti wonge. Wonge ra metu. Wonge paling mun inti kijen. Sik nang aku ngurus apa ngedok-ndok paling. Gendok-gendok. Ya, Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga dalam tatap maya hari ini kita diberi kelancaran. Berdoa. Silahkan. Doa selesai. Baik, kesepakatan sudah terbiasa, jadi tidak perlu saya sebutkan lagi. Untuk tujuan dari kali ini, Bapak Ibu, satu, merefleksikan koneksi antar materi. Koneksi antar materi itu yang pertama dulu, jenengan pasti ingat kita bahas apa modul 1 niku? Masih ingat Bapak Ibu? Awal mula kita bahas modul tentang apa nih? Lali kabeh. Lali kabeh. Refleksi ya. Pertama, paradigma guru nggih. Paradigma guru. Ya, membahas refleksi waktu itu nggih. Jadi refleksi agar menjadi guru menjadi reflektif. Ada perubahan. Yang kedua, nanti memahami penugasan aksi nyata. Jadi ada dua ini tujuan dari ini. Untuk keluar lagi kenapa ya? Oke, agenda kita sesi ini yang pertama refleksi antar materi, kedua penjelasan tugas aksi nyata, jadi pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar belajar dan berpusat pada peserta didik. Ini itu berpusat pada peserta didik itu aja. Yang ketiga yaitu dialog atau diskusi tanya jawab, keempat penutup. Oke, refleksi koneksi antar materi modul 1 dan 2. Jadi modul 1 itu ada yang bisa bantu? Masih ingat-ingat apa saja selain refleksi? Pembelajaran efektif. Dan efektif. 7 unsur kekuatan. Betul sekali, kekuatan atau aset ya. Aset.
Apalagi? Paradigma baru, refleksi, elaborasi. Apalagi yang kemarin ketika ada masalah apa itu namanya apa? Isu ya, isu sosial dalam PJOK. Oke, terus masih ingat yang apa? Backward design itu Ya, betul sekali. Apa merancang pembelajaran pembelajaran PJOK. Terus yang terakhir kemarin modul 2.6 apa ya? berapa modul berapa? 2.6 yang kemarin baru saja kita 2.6 rubrik penilaian. ya. penilaian. Ya, rubrik penilaian atau penilaian Assessment otentik. Ya, waktu yang tatap muka kemarin atau luring kita bahas paling banyak apa? Kemarin dibahas masalah teman sejawat sama Sam. Kok Sam? Oke. Sam. Sejawat sama Ya, Sam. sebelum Sam materi apa gitu? Yang kemarin Pak Erik refleksi flexibility, agility itu ya. Gaya mengajar. Gaya mengajar atau pendidikan gerak. Pendekatan. Gerak itu. Ya, betul dengan gerak. Nah, jadi saya kira panjenengan sudah mulai ingat atau sudah mulai lupa ini? Mulai lupa. Tapi lupa istilahnya, tapi insya Allah kalau praktekan sudah masih ingat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini ada pemantiknya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif tadi yang disebutkan. Pengajaran yang efektif itu yang bagaimana menurut panjenengan? Ya, kemarin yang kita ngitung diagram waktu itu loh. Berpusat pada anak didik. Sudah makan? Sudah kenyang belum? Adik. Apa Pak Andri? Oke, Pak. Pembelajaran yang efektif menurut panjenengan yang bagaimana? Ayo Pak Aziz, ketua suku. Kok Pak Aziz kabeh disangoni kok Pak Aziz tok kaya. Oh kabeh disangoni yang jawab kabeh to. Lalah aku diancam kok kenane. Pembelajaran efektif yaitu Pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik. Nah, terus Pak Aziz, yang sesuai dengan karakteristik anak. Terus lanjut. Yang terpenting sesuai dengan apa? Yang sudah Sesuai dengan tujuan pembelajaran. ya, sesuai dengan modul ajar yang sudah kita buat nggih. Jadi sesuai kan di modul ajar ini pasti jenengan sudah menentukan kan pembukaan berapa menit, isi proses berapa menit, asesmen berapa menit kan seperti itu nggih. Oke. Itu yang jelas, tujuannya jelas. Tapi variasinya juga jelas. Praktis, ada umpan baliknya, ada pembelajaran aksi, belajar aktif itu. Apa istirahat, ada refleksinya. Nah, yang paling utama penggunaan teknologinya ada. Ya, gitu loh. Pak Uda, monggo Pak Uda. Lah serah andalan, emang mau menang. Lo golek kok ngono kuwi golek. Jadi Pak Sis kan ngono. Cari browsing. Ya. Jadi untuk selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi adalah cara Betul. atau taktik yang digunakan dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Oke, keren sekali.
Oke, jadi strategi itu cara ya, atau model kayak gitu ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, ini kemarin yang jenengan praktekan itu. Pendidikan gerak menurut jenengan. Gerak tubuh, gerak ruang, Hmm, gerak waktu, hmm, gerak keterhubungan. keterhubungan. Oke. Kemarin sudah praktekan berkelompok nggih. Nggih. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Yang kemarin praktek ada kelompok singa, kelompok apa itu? Wah, kucing. Ya, ketika kita membuat program itu. Ayo lu. Mau nang browsing Yang jelas. menghitung denyut nadi kemarin Pak Soes. Ya, mulai dari itu sampai kita merancang program mingguan. Konsep kebugarannya, Kardiovaskuler. konsep kebugarannya harus tahu. Ya. Aktivitas yang digunakan juga harus tahu. Peningkatannya Oke. nganggo cara piye. Terus akhirnya masuk ke gaya hidup sehat. Oke. Yang tidak kalah penting yaitu kondisi peserta didik. Kondisi gitu. fisik. Ngerti Ya, fisik kondisi peserta didik pribadi itu ini. mau kita kasih program yang seperti apa itu kan gitu. Terus siswa itu tahu kebugarannya masing-masing. Oh, aku Ya, yang ini bugar. Ya, Aku yang ini gering. Nah, gitu kan. penahapan kontennya. Oke, keren sekali. Ini lanjut lagi. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, ini yang paling keren. Monggo. SEM itu yang seperti apa? Latihan gawe lomba. Kan di lomba. Yuk, yang lain. Apa itu SEM? Education model. Sport education model itu yang seperti apa? Yang jenengan masih ingat? Agility no kono. Pembelajaran ASEM itu pembelajaran yang Pak, dominasi ada pada peserta didik, dominan Ya. sekali peserta didik. Apa namanya? Keterlibatan peserta didik. Nah, keterlibatan. Namanya apa? Berbagi Praktik. Ya. Bagi peran. Jadi peserta didik mampu berbagi peran atau mengambil peran. Oke. Intinya di situ. Jadi di SEM ini benar-benar berpusat pada peserta didik. Guru atau pendidik hanya sebagai pendamping atau fasil. Jadi semuanya yang melakukan didik. Fasilitator dan motivator. Ya, fasil dan motivator. Jadi SEM ini yang saat ini lagi ngetren-ngetrennya dikembangkan di dunia pendidikan Bapak Ibu, karena siswa benar-benar aktif dalam program atau metode SEM ini. Di panjenengan monggo nanti mencoba di lembaga masing-masing, sesuaikan. Misalkan nggak mampu yang olahraga besar atau bergu, mungkin bisa yang mandiri. Oke. Jadi selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik yang terakhir kemarin kita bahas? Sejauh apa? Penilaian yang nyata. Penilaian yang nyata. Penilaian langsung. Ya, jadi konkret, gitu. Jadi kita menilai peserta didik benar-benar ketika dia melakukan misalkan materi voli, ya ketika mereka voli, sepak bola materi itu baru kita dari asesmen otentik ini kita akan mengetahui tahap perkembangan peserta didik ada di level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada yang mulai berkembang seperti itu ya sampai mahir itu.
Itu. Oke, keterampilan niki nggih. Jadi yang pertama paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru yang berpusat pada peserta didik. Intinya ini sih berpusat pada peserta didik ini sih. Kalau di PKG ini, dan untuk paradigma sendiri ini yang harus kita rubah. Ya, kita belajar 3 bulan ini, jadi kita harus mampu merubah mindset kita sebagai guru PJOK. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengantar tugas. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa waktu atau lini masa untuk panjenengan pergunakan membuat aksi nyata. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Bapak Ibu dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Intinya aksi nyata ini Bapak Ibu, panjenengan membuat modul ajar yang kemarin jenengan buat secara kelompok boleh, yang ketika kita luring, atau panjenengan punya sendiri juga boleh, atau jenengan sudah membuat juga boleh. Yang terpenting harus sesuai dengan desain apa? Bigword design. Nah, harus sesuai dengan bigword design. Oke, Bapak Ibu, jadi keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi ada 3 aspek. 1, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Panjenengan nanti di videonya harus memperlihatkan ini. 2, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi fokus anak-anak yang melakukan, panjenengan hanya sebagai pendamping, hanya menjelaskan di awal. Oke. Jadi kita belajar di situ. Jadi jangan pakai sistem yang komando. Semua diambil alih oleh gurunya, jangan. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Asesmen otentik itu kemarin di kelompok C, nggih. Kelompoknya Pak Sinten kemarin yang belum sempat itu. Pak Iqbal nggih, Pak Adit nggih, Pak Adit kali Pak Sinten kemarin tuh, lupa saya terakhir. Ya, itu di LMS ada. Atau mungkin yang di modul ajar saya kemarin yang terakhir ada ininya juga. Asesmennya ini juga ada. Kalau kemarin yang di Pak Adit itu kan belum ada untuk nilainya di mana, setiap siswa ternyata di mana itu kan belum ada. Saya itu udah tak kasih, tapi panjenengan membuat sendiri di modul sendiri juga boleh. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Jadi nanti saya yang akan saya nilai pertama modul ajar. Yang penting modul ajar itu memuat rencana asesmen otentik. Ini nanti di terakhir, di lembar terakhir. Yang terpenting urutannya nggih. Tujuannya selain identitas ada tujuan, asesmen awal, dan proses. Prosesnya ini hanya 1 JP atau 30 menit saja. Prosesnya 30 menit. Berarti yang 15 menit jangan pakai pembukaan sama penutupan. Jadi videonya itu hanya 45 menit loh Ibu. Nah, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di atas di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal. Jadi di awal mulai dari doa, penjelasan, dan lain sebagainya itu. Kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal loh. Ini maksimal, jadi malah gak oleh suwe-suwe. Maksimal 30 menit tanpa edit. Maksimal 30 menit kentengan kanggo guru olahraga. Terus kegiatan pembelajaran aktif. Nah, nanti ini pembelajaran aktif ini siswa nih yang benar. Terus di akhir harus ada refleksi. Setelah pembelajaran kan jangan kumpulkan, nanti jangan tanya ke anak-anak refleksinya. Refleksi saat melakukan pembelajaran itu dan testimoni.
Itu di video saya insya Allah sudah ada testimoninya, anak-anak tuh merasa senang tidak dengan metode yang jenengan terapkan. Senang atau tidak terserah nanti anak-anak itu. Jenengan briefing dulu juga nggak apa-apa, sah-sah saja. Oke, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu mengamati. Kalau saya nanti tidak sedetail itu, insya Allah. Kalau panjenengan sudah membuat RPP, buat video, saya kira ya sudah aman. Kalau yang sudah PPG, sudah punya ini, boleh diupload, boleh. Pak Erik boleh. Aman Pak Erik ya? Aman gitu. Aman ya. Wes, kalau bolo dhewe ki sewante. Itu mulai bertibane Dokoyo. Itu RPP-nya harus sesuai dengan Bapak, video itu ya. Ya, intinya RPP yang jenengan buat harus jenengan praktekkan itu aja. Urutannya harus sama itu. Oh, Di prosesnya itu. Jadi ini, nanti misalkan saya lihat videonya ya berdasarkan RPP yang jenengan buat. Materinya apa, urutannya apa, ya udah itu aja. Saya tidak menilai yang lain-lain. Kalau untuk mengajar jenengan lebih paham dibanding saya. Terus bedanya refleksi sama testimoni itu intinya di mana, Pak? Oke, kalau refleksi itu anak-anak kan misalnya, anak-anak hari ini kita belajar apa, kan gitu kan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, kan gitu. Oh, tadi saya belajar passing, Pak. Tapi saya belum bisa ini, Pak. Seperti itu. Refleksi. Tapi kalau testimoni kan hanya seperti ini. Hari ini saya senang sekali bisa belajar materi apa ini karena saya diberi kepercayaan atau orang sepenuhnya untuk melakukan itu. Nanti dia mengungkapkan perasaannya. Kalau testimoni itu. Ada lagi sebelum dilanjut? Oke. Penugasan diri ini tujuan belajar aksi nyata sudah kita nggak perlu dibahas. Oke. Jadi yang sudah saya bilang tadi, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Oke. Kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Jangan boleh nanti, yaitu memulai RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jangan kan kemarin udah upload kan 1.6. Nah, jangan pakai itu nggak apa-apa. Jangan upload ulang atau pakai ulang, terus tambah video itu boleh. Jadi yang fleksibel saja. Yang sudah ada pakai aja yang sudah ada. Yang penting sudah sesuai dengan backward design. Desain kemarin kan tujuan, asesmen, baru apa? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran. Ya, jadi hanya satu aja, satu kegiatan. Jangan yang dua berteman, nanti kelamaan. Nah, yang B, implementasi pembelajaran PJK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam, sesuai pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJK. Ya, sumber daya yang berbasis kekuatan akses atau aset based thinking. Jadi nanti kalau misalkan ada isu sosial, misalkan ada peserta didik yang pertumbuhannya lebih cepat, artinya terus overweight, itu jangan bisa masukkan di situ, atau mungkin yang pertumbuhannya terlambat, ya. Jangan tampilkan aja dalam video itu. Pastikan punya perbedaan itu, gerakannya dan lain sebagainya. Jangan ikutkan di situ. Oke. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Ada pendidikan geraknya, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Nah, semisal panjenengan ini
mempraktekkan SEM juga boleh. Nah, jenengan selama 45 menit itu mempraktekkan SEM, anak-anak menjalani briefing juga boleh, bebas. Enaknya bagaimana, monggo. Dan yang tidak kalah penting, penerapan rancangan asesmen otentik. Ini tadi yang sudah saya jelaskan di yang terakhir. Oke, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang telah dibuat atau membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai dengan due date-nya. Due date-nya saya nggak hafal, itu due date-nya kapan itu di LMS ada. Bapak Ibu, jika jenengan punya YouTube, upload di YouTube, nanti linknya yang diunggah di LMS. Jika jenengan belum, jenengan cukup ditaruh di Google Drive, linknya yang jenengan bagikan. Nanti saya bisa melihat di situ. Untuk memuat di Google Drive sudah bisa semua nggih? Bumut aman nggih? Bumut, Pak Munir? Ya. Kalau belum tahu nanti tanya yang teman-teman yang masih muda-muda nggak apa-apa, atau teman di sekolahnya nggih. Oke, siap. Oke. Untuk video pembelajaran jenengan nggak usah nyewa orang lah, nggak usah nyewa tukang syuting. Jenengan cukup pakai HP, kasih ditaruh di apa namanya tripod atau disuruh megangkan temennya juga nggak apa-apa, gantian juga boleh. Oke, nah ini aspek penilaian Bapak Ibu. Yang dinilai oleh Fasil yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, pelajaran yang kondusif ini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Ini dulu sudah pernah diterangkan oleh Pak Aris juga di sini. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Jangan harus ada interaksi dengan peserta didik, Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan, jangan memakai model komando. Jadi semua harus kita terangkan. Ya, yang kemarin kita praktek itu juga gitu. Seolah tidak percaya sama muridnya harus saya terangkan, itu enggak. Itu yang tidak dianjurkan. Jadi harus percaya pada siswa. Oke, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Jadi jika nanti dalam praktek, dalam video itu ada peserta didik yang kurang mampu atau kurang bisa, jangan beri motivasi di dalam video itu dalam pembelajaran, dan harus menunjukkan sifat emosi positifnya seperti apa. Oke, yang B, menerapkan strategi pembelajaran. Selamat datang Pak Mubin, Gus Mubin. Bangun Gus Mubin ya. Oh, hilang nih. Oh, Kayak umbel. Lebu metu. Oke, kita lanjut nggih. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik. Jadi pertama, dengan pembukaan proses belajar. Kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. 4, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Ya, tadi memberi contoh atau koreksi. Kemarin kan dalam video yang kita buat apa namanya diagram itu kan ada koreksi, ada penghalusan, itu dengan praktekkan di situ. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup. Oke, yang C ini merancang asesmen otentik dan menerapkan. Selain merancang, saya kira jenengan kemarin sudah merancang, tinggal menerapkan saja. Ya, di sini refleksi keterampilan mengajar yang benar didik. Ini saya kira sudah paham karena kemarin kita sudah bahas. Di sini yang ditekankan untuk aksi nyata Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi
jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. 2, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. 4, bersikaplah selektif. Yang kelima, lihatlah masa depan. Intinya nanti jika ada anak-anak atau panjenengan refleksi, ya udah apa adanya aja. Rubriknya ini tidak usah saya bacakan semuanya karena panjang. Nanti bisa dibaca sendiri, di LMS juga ada. Nah, ini lini masa. Lini masa, jadi saat ini setelah tatap maya, mulai besok jenengan sudah mulai penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar. Setelah itu penyusunan aksi nyata pembuatan video. Jadi kalau modul ajar selesai, membuat video. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar atau video pembelajaran. Rentangnya 8 hari ini, waktunya 8 hari. Oke. Penilaian karya refleksi. Jadi setelah jenengan upload, saya yang akan menilai. Terus setelah nilai, kita refleksi aksi nyata. Refleksi itu, yo kurang apa kemarin, bagaimana, seperti itu. Nggak ada yang disalahkan, tapi hanya refleksi. Jadi refleksi itu kita akan laksanakan tanggal 5 November refleksinya. Refleksi secara tatap maya. Kita akan pelajari satu persatu video tersebut. Kita kupas tuntas. Oke. Diskusi dan tanya. Silakan, ada pertanyaan, saya tak minum. Izin bentar. Monggo. Saya tanya Pak Sis, Siap. untuk pembuatan video itu harus kelihatan semua siswa atau boleh dilihatkan beberapa gitu Pak Sis? Karena kalau terlalu lebar kan nggak mungkin ya kelihatan semua Pak Sis. Oke. Kondisional aja Pak Iqbal. Kalau panjenengan sendiri, artinya tanpa melihat, tanpa ada yang memegangi, berarti stay yang memperlihatkan jenengan sama peserta didik itu berinteraksi. Kalau jenengan pakai tripod ya. Tapi kalau jenengan ada teman yang megang, yo ada kalanya mengikuti gerakan jenengan kan, shoot kegiatan jenengan, kegiatan siswa, seperti itu. Oke. Tergantung kondisi jenengan mau yang jenengan poin yang jenengan tampilkan dalam video itu apa. Siap. Makasih Pak Sis. Siap. Monggo selanjutnya. Monggo Pak Uda. Pak, 45 menit tanpa edit. Jika terputus bagaimana? Karena kemarin kita pas video putus di tengah jalan. Siap. Jadi Pak Uda? Namun Pak. Oke Pak Uda, itu saya alami Pak Uda, kebetulan waktu itu saya suruh rekam pakai HP teman saya. Dan HP saya sendiri pun juga pernah alami ketika saya buat. Ketika 19 menit mental keluar, gitu, mati. Nah, jika terjadi seperti itu bagaimana? Enggak ada masalah, jangan terlalu dipikirkan, gitu. Langsung on-kan saja. Ya, on-kan lagi, langsung rekaman. Dan nanti tinggal nyambung gitu aja. Jadi dalam edit di sini bukan berarti kita tidak boleh memotong video itu atau menyambung itu. Edit di sini itu tidak perlu ditambahi hal-hal yang aneh-aneh, musik atau apa, atau mungkin jenengan jelaskan pakai gambar ditambah di situ, tidak. Saya sendiri ketika membuat seperti itu kok. Kalau 45 menit itu pasti lebih. Kalau kita sudah ngobrol dengan anak itu pasti lebih. Karena kebiasaan kita kan 2 JP kan. Jadi ya yang saya kira nggak penting-penting, waktu itu saya tak cut kok. Tak buang. Jadi yang penting tidak menghilangi unsur isinya video itu. Gitu Pak Uda. Jadi boleh disambung lagi. Monggo Pak Mubin. Tanya Pak. Oh iya, monggo Pak Andre dulu. Iya. Pak, untuk videonya itu harus lengkap Pak ya, mulai dari awal sampai itu pembukaan, terus disampaikan tujuan pembelajarannya, nggak boleh lupa.
Habis itu ada pertanyaan pematik terkait dengan tujuan pembelajarannya itu. Terus ada tugas penugasan, terus kelompok, terakhir refleksi sama umpan balik. Apa harus selengkap itu, Pak? Sakarepmu, Andre, sakarepmu. Ya Pak Andri, sedetail itu, tapi jangan terlalu panjang diisinya karena kan hanya 30 menit 30. diisinya. Jadi ada space 15 menit itu untuk pendahuluan sama penutupan. Untuk Oh gitu. Nah terus untuk apa ya tadi kok aku? Itu Testimoni. di kelas atau di luar, Pak? Misalkan kita dari kelas teori habis itu ke halaman atau ke lapangan itu boleh, atau di lapangan saja 45 menit. Oleh di. sakarepmu, Lek, sakarepmu. Oke, Pak Andri. Pertanyaan panjenengan itu kemarin terjadi ketika di PPG ya, mungkin jenengan masih terbawa ke PPG. Jadi Iya, di Pak. PPG itu saya belajar dulu di kelas, baru di lapangan. Tapi kalau saya pribadi selama ini di kelas kan ada materi sendiri, di lapangan ada sendiri kalau saya nih ya. Jadi Oh gitu, Pak. saya tidak campur itu. Jadi kalau materi di kelas itu saya hanya menerangkan masalah materi, untuk di lapangan hanya praktek saya gitu. Tapi kalau jenengan mau terangkan dulu terus kembali ke ini, ya monggo. Ingat tadi kan tidak boleh diedit, nggak boleh diputuskan. Misalkan ini menurut kita modul ya, jenengan ribet nggak bawa kamera dari kelas terus ke lapangan, itu menurut saya jenengan pertimbangkan itu. Tapi kalau saran saya, fokus di lapangan aja dulu biar enak. Jenengan tidak repot-repot dengan kamera itu. Oke, siapa? Tapi kalau jenengan nyaman seperti itu, lakukan, nggak apa-apa Pak Andri. Jadi ini Pak Erik los. Wilayah Burno, ayo do ngadakno simulasi ayo. Monggo Pak Mubin. Oh iya Pak. Itu durasinya 1 JP 35 menit Pak ya? Isi buat takut dong deh. Oke. Ada yang bisa bantu jawab atau saya jawab? Durasinya itu 45 menit Pak Mubin. Terdiri dari 15. 45 menit, 15 itu. Apa lagi? Kia-kia pergi. Bentar, halo. Cek halo. Ya. Kan 45 menit Pak ya? Ya. Total waktu 45 menit Pak Mubin. Ya, Hanya maksudnya saja gini. yang 30 menit itu jenengan fokus ke pembelajaran ke isinya. Yang 15 Iya. menit itu jenengan bagi pembukaan sama penutupan. Ya, maksud saya gini, saya kan sudah punya 35 menit. Nah, saya tambah dengan 10 menit pembukaan bagaimana, Pak? Boleh, kalau jenengan merasa itu sudah sesuai, boleh. Terus yang kedua, itu kisi-kisinya, Bapak. Maksudnya kisi-kisinya itu mulai dari awal sampai akhir, jenengan share di grup, nanti saya bisa mensimulasikan itu. Asik. Simulasinya tadi kita udah bahas, guys, kisi-kisi ini. Ini kan tadi kita udah bahas ini, nggih. Ya sudah. Nah, ini Pak. Jadi 3 aspek ini: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran, juga yang berupa peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Jadi ada asesmen nih. Ini kisi-kisinya Pak. Nah ini durasinya juga ada di sini nih. Di LMS ada Pak ya? Ada. Oh ya. Nyata ada. LMS ada. Bentar. Oke. Nih. Di LMS halaman berapa ini? Ini. Bapak Ibu nanti jangan langsung klik petunjuk ini pasti ada. Oke. Oh ya. Nyata ini. Kan ini Ingat. HPP atau belajar rekaman. Nah, jangan ini langsung klik ini pengantar penilaian petunjuk ini. Pasti ada ini.
Ya Pak Mubin. Siap Pak ya. Ada Berarti lagi, Mubin, punya ya yang saya sudah punya 35 itu saya tambahi 10 menit itu bisa dipakai Pak ya. Yang penting diedit jadikan satu gitu ya. Boleh Ya, saya diedit, keringanan itu Pak. yang penting sesuai nggih. Ya. Sesuai artinya kan di sini ada testimoninya juga kan. Pedotan oleh di pedotan. Ya. Di sini kan harus ada testimoni kan ini nih. Nomor 5 ini. Selain refleksi, ini kan nomor 4 refleksi. Nomor 5 testimoni dari peserta didik. Jangan tunjuk 2 orang atau berapa orang terserah. Ayo Dok atau Le komentari video pembelajaran dari pembelajaran dari ini gimana menurut kamu, senang atau tidak, atau kalau senang kenapa alasannya seperti itu. Jangan pandu aja nggak apa-apa lah. Itu loh Pak Iya. Mubin, tanpa edit tuh Pak Mubin. Tanpa edit itu loh. Iya. Oke, 30 menit. Kebetulan kemarin saya buat itu apa itu start jongkok itu Pak, dengan materi start jongkok itu. Oke. Lari jarak pendek start jongkok itu saya simulasikan, saya praktekkan ke anak-anak gitu. Siap. Itu pakai nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Yang penting modul ajarnya juga harus sesuai dengan itu nggih. Iya. Siap. Oke, naik-naik ya Pak Mubin. Siap. Lanjut yang lain. Waktunya masih 30 menit soalnya. Monggo. Nang takori. Dit. Ada yang lain? Ada yang harus dibahas lagi? Gila, mana gila? Cocok kuwi bar kita nyusul. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah punya video sinten mawon nggih? Nggak sampai 30 menit ini. Berapa menit Pak Aziz? Hal yang sekitar 15 menit gak sampai. Waduh. Tambahannya cek wakeh ini berarti. Ya. Nanti cari tambahan ke Pak Mubin. Enggak, saya berharap teman-teman dari Borno itu bisa simulasi dulu, kita ngambil di mana gitu kan enggak. Saling melengkapi lah. Monggo. Minggu depan melu aku tapi Pak Yis syuting. Nanti kuwi Pak Markilan kono to. materinya apa? Bola basket. Ora jelas nek kuwi kono ora ringe kok. Bola basket iki lah. Loh, materine passing no ora syuting. Nah, diakali aja. Kan tadi kan sesuaikan dengan aset yang ada kan tadi. Ya. Sesuaikan aja. Kalau nggak punya ring, pakai. Berarti tidak harus ada syutingnya. Pak Munir, aman Pak Munir? Aman. Aman siapa? Pak Roni lo Pak, aman terus Pak. Oh, Pak Roni aman apa enggak Pak Roni? Roni ro metu. Nanti Roni. Oh, pegelen. Aman. Ini kepolone Pak. Pak Munir itu njaluk Pak Roni. Pak Munir itu njaluk videone Joko wis oleh wakeh deh. Oh, wes full. Arek ramban. Keren ramban. Tapi kalau nggak ada panjenengan terus piye? Oh, Yang enggak, dinilai Pak. kan, yang Enggak, dinilai Pak. kan gurunya. Ya, saya yang buat nanti dipantau sama Pak Joko, maksudnya begitu loh, Pak. Masuk. Oke. Anda cerdas, Iso, Anda cerdas sekali. Ya. Keren sekali Pak Joko master. Orang CGP itu malah lebih lengkap dibanding PKG. Podo ae. Masa Iya, tuh? masih sama saja itu. Podo, Pak. Masa? Podo Paris, ae. Paris. Mulane, ya toh. Tapi ya percuma, Pak, wong ora tau ngulang. Sinten Pak Munir yang nggak pernah ngulang? Lah iyalah terus tugas ya, Pak Jokowi ke Malang. Pendampingan ke sekolah-sekolah. Podo mek Wasile podo. Iya.
Motivasi Maksudnya tugas negara, Pak. Nggih. Yang lain maksudnya. Ya nggak apa-apa toh, kita dibutuhkan negara. Iya, Gaji ya, negara, betul, dibutuhkan betul. negara ya berangkat toh nggih. Ya, betul. Menteri ini ganti Pak Munir mari ini. Loh, Wis ganti. Maring ini wis ganti, Pak. Ya, wis Oh, ganti. iya. kayak hilang gitu. Siap. Pak Munir, itu menterinya Pak Munir. Iya. Wah, ini pelanggaran ki nggak bagi-bagi ki. Iya, ki pelanggaran ki gak bagi-bagi. Ki opo ki? Bagi-bagi. Ki wae sapa ki iki? Hasil nembak ki sore ki. Ki Pak Aris ki. Oke. Iwanu. Ada bayangan? Iya, Pak, ya. Saya sudah ada bayangan, Mas, saya sudah. Sudah semua nggih? Pak Sis, Siap. Siap. Monggo sinten mau? Aku ora ora. Pak Sis, untuk videonya, halo, Ya Pak Andri siap. masuk. Pak, untuk videonya itu misalkan tidak lengkap ya, katakanlah tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu harus upload ulang lagi, Pak ya, membuat lagi atau gimana? Misalkan ada beberapa item yang tidak disampaikan pada waktu pembuatan video. Itu bagaimana? Oke. Sudah Pak Andri? Ya, sudah Pak, itu aja Pak. Oke. Misalkan itu hanya misalkan Ya, contoh. ya Pak Andri, saya paham. Jadi di sini itu tidak ada yang salah. Kembali lagi tidak ada yang salah. Meskipun misalkan yang dikatakan Pak Andri kok aku kok lali tujuan pembelajaran nggak sampai no. Ya sudah, wong itu kan nanti ada nilai tersendiri oleh hasil kan gitu kan. Jadi tujuan video ini yaitu untuk mengetahui peserta didik itu benar-benar sudah memahami belum alur mengajar sesuai dengan yang sesuai dengan backward design itu. Sudah berpusat pada peserta didik atau belum ya si peserta ini. Tujuannya hanya di situ kok Pak Andri. Jadi tidak ada yang atau dikirim ke drive-nya Pak Sis dulu biar dianalisa Pak Sis kekurangannya apa. Jadi memudahkan kita. Oh ini tambah iki Pak Andri, tambah ini Pak Sis, tidak apa-apa. Pak Sis buka Google Drive-nya, nanti kita ngirimnya, uploadnya pertama di Drive-nya Pak Sis. Apa begitu? Ini sekedar usulan. mau seperti itu juga boleh, tapi jangan nanti kerja 2 kali atau tidak. Tidak apa-apa toh, selama itu memudahkan kita, ibaratnya kan seperti itu. Oke. Kemarin saya sudah kirim video aksi nyata saya di Panjenengan nggih, di YouTube itu. Nah, kurang lebih ada seperti itulah mewakili itu. Meskipun video saya juga nggak sesempurna itu. Ya, itu jangan gitu. Intinya backward design itu apa toh? Ya tujuan ada asesmen awal untuk menentukan pembelajaran atau proses pembelajaran. Dan terakhir nanti otentik, penilaian otentik itu anak-anak jenengan suruh praktek itu loh. Praktek ya harus jenengan ada yang presentasi kan anak-anak itu. Nah, yaitu yang jenengan nilai. Terus terakhir waktu penutupan ada refleksi. Nah, tanya saja apa yang kalian dapat untuk materi hari ini kan gitu aja. Itu harus benar-benar harus diikutkan itu karena kan ada 5 ini kan 5 poin ini kan kegiatan pembelajaran awal. Jadi yang ditanyakan Pak Andri di awal ini, tapi saya yakin semua guru di sini pasti dijelaskan dulu kok tujuannya, itu pasti ada ini. Awalnya dari berdoa sampai penjelasan tujuan ini. Terus kedua, kegiatan pembelajaran inti selama 30 menit ini. Jadi kalau tip dari saya, panjenengan biar tidak mati gaya, bahasanya mati gaya nggih. Jenengan mau misalkan apa ya? Kayak Pak Eka tadi ya, Pak Eka itu mau praktek atau materi basket.
Anak-anak suruh ini aja mengamati video dulu aja. Itu sudah menghabiskan beberapa waktu kan untuk mengamati. Nah, jenengan kan tinggal pasti nanti kondisi itu akan alami kok. Anak-anak kok kayak saya ngamati dan kok anak-anak kok nggak mau berkelompok ya ini. Jenengan kan ayo diskusi, amati bersama. Setelah ini kalian susun atau membuat melakukan sesuai dengan itu video misalkan. Itu lebih enak. Atau mungkin kalau jenengan nggak video ya ngeprint di kertas juga boleh panduan. Misalkan kelompok 1 jenengan kasih ini nanti kamu mempraktekkan chest pass. Kelompok 2 jenengan bound pass, kelompok 3 overhead pass, kelompok 4 dribbling misalkan. Itu juga boleh. Atau satu kelompok mempraktekkan 4 itu juga boleh. Ketika jenengan kasih lembar suruh ngamati, mereka praktek. Setelah praktek, oke, sudah siap demonstrasikan. Nah, ketika demonstrasi aja kita melakukan asesmen otentik itu boleh. Berarti boleh menggunakan media Pak Aziz? Sangat dianjurkan Pak Aziz. Ya, sangat dianjurkan. Kok. Jadi lebih enak seperti itu. Kalau jenengan nggak pakai media kayak mati gaya kalau menurut saya. Tapi kalau jenengan media itu kan berarti anak-anak tuh bener-bener diskusi atau kolaborasi dengan kelompoknya itu. Dengan tinggal nambah sidik-sidik. Nanti anak-anak jalan sendiri kok. Nah, tapi ini terus terang kalau SD nih aku yang belum paham betul karakternya kalau di tingkatan bawah. Kalau diberi video atau panduan itu mencerna secepat apa saya yang belum tahu itu. Mungkin guru-guru SD bisa sharing di sini. Pak siapa ya guru SD yang sudah? Pripun Pak Aditya? Pak Aris, Pak. Pak Aris Bubuti Gimana, Pak? Lo, butin lo. Teman-teman SD, jika anak-anak dikasih panduan atau video, suruh ngamati video, praktek, kira-kira sudah mampu mencerna dengan cepat atau lama atau dampingin terus? Kelas 6 Pak biasanya Pak. 6 guys. Oke. Sama aja Pak. Nah, sedikit tip dari saya sebelum syuting, ini tip, sebelum syuting anak-anak sudah saya kondisikan dulu. Saya jelaskan bahwa saya akan mengambil video, ya toh, video ini untuk direkam, upload YouTube untuk tugas. Saya jelaskan seperti itu. Biar apa? Anak-anak itu tidak celometan. Biasanya di kelas saya tuh kalau yang kelas keunggulan maksudnya itu kondusif lah. Kalau tapi enggak wis wawuran nek jeneng cah saiki nek ngomong kan ngono gitu. Yo miso dan lain sebagainya ngoten nggih Pak Erik. Jadi hal-hal itu yang saya wanti-wanti dulu. Saya jelaskan tujuan saya akan membuat video, saya rekam selama ini. Itu pertama. Terus kedua, saya akan briefing dulu. Briefing itu kayak gladi bersih gitu. Nanti saya menjelaskan ini, kamu nanti seperti ini, kamu lewat jalan sini, tapi enggak sepenuhnya tidak. Saya jelaskan alurnya aja. Ketika ada refleksi, silakan kalian utarakan apa yang kamu dapat ketika setelah pembelajaran ini apa. Itu yang nanti sampaikan ke anak-anak dulu, biar nanti jangan gak pusing-pusing edit atau motong ketika anak berulah. Biasanya bocah ini nyekel bal atau apa, guyonnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Terus testimoni juga saya kasih panduan. Pak itu rekayasa. Nah, kalau kita membuat video seperti itu, kecuali ini kalau di kelasnya kelas unggulan enak, jangan kasih tahu ini udah jalan. Tapi kalau pas bagian jenengan jamin jenengan itu kok kelasnya kurang yang bersahabat dalam tanda kutip, kurang mendukung,
dengan jenengan nanti susah untuk mengondisikan. Dan jenengan harus briefing juga yang megang kamera. Dan kamera kalau saya dulu saya briefing seperti ini. Pertama fokus ke saya. Kedua ketika saya tidak ada aktivitas, ambil shoot atau kegiatan anak tersebut sepintas seperti itu. Jadi dalam video itu benar-benar poinnya dapat gitu. Kalau saya seperti itu sih. Mungkin Bapak Ibu bisa dipraktekkan untuk itu. Halo, boleh masuk Pak? Masuk Pak. Boleh Pak Mubin, boleh. Oke. Pak, yo tidak sepenuhnya punya pengalaman, tapi melihat histori dari pengalaman saya kemarin waktu PPG, alhamdulillah satu kali pengambilan rekaman 2 JP 70 itu terlaksana dan tidak ada kendala. Memang betul apa yang disampaikan Pak Sis. Sebelumnya saya briefing dulu Pak, anak-anak itu. Ya kan saya kasih belikan permen juga Pak. Ya artinya untuk menunjang biar lancar. Jos. Parah juga apa dengan kamu? Ya nggak apa-apa. Betul Pak Rubin. Terus yang kedua, ini hanya berkaca dari sedikit pengalaman saja Pak. Saya enggak kok hanya ingin lebih enggak gitu loh maksudnya. Terus gini Pak, memang benar saya percayakan untuk satu teman guru itu jauh sebelumnya juga saya briefing. Nanti ketika saya menyampaikan materi saya di Zoom dan ketika saya keliling di kelompok itu ngambil beberapa video mundur mendekat. Setelah itu ngambil standby dari belakang jadi kelihatan semuanya. Dan saya pun juga menggunakan media proyektor juga. Jadi artinya anak-anak setelah saya kasih materi tujuan saya lihatkan videonya. Setelah itu baru jalan ke lapangan gitu. Iya, halaman keren sekali Pak Mubin. Luar biasa. Keren Pak. Pembelajaran yang modern Pak. Modern. Mengikuti perkembangan zaman Pak. Calon fasil Pak. Ya, itu trik atau tip dari Pak Mubin bisa dipraktekkan. Betul sekali. Siap Pak. Anak-anak dikasih semacam rangsangan dulu. Nanti nek videonya bagus nanti tak belikan teh apa boleh. Oke. Nah, sing bagian syuting cek makan padang kan gitu. Kalau saya gitu biasanya. Padang apa? Mejo tok karek anjing. Ya kalau saya seperti itu karena minta bantuan temen udah tahu nih kalau minta bantuan apa itu ya udah wes ayo makan jadi gampang lah. Kok video di share ke saya baru saya edit gitu. Ya minimal kalau kita loyal kepada teman kan juga teman akan loyal kepada kita Pak. Masuk sekali. Oke lagi Pak Mubin. Masuk. Benar Kak Edi, ide tenan Pak Mubin. Ngomong-ngomong loyal, kemarin lah gratisan sehari itu ditukar apa Pak Edi? Nah, niku Pak. Ora kawetu Pak, kasih jenengan sing ngucap ora kawetu ya Pak Ari ya. Ora kawetu. Dapat melincur. Ngono kuwi Pak, ada traroh model iki. Iya. Kok saiki kok ora kawetu omong. Saiki kok iso muni ngono tentang membahas tentang loyalitas. Iki nondi perlu garis bawahi. Arti dereng ya mau sama semerah ngomong lho. Piye ta? Gratisan 1 hari lho Pak Sis. Iya. Garis bawahi Pak Riki. Gara-gara Gara-gara sungkem nih. Alhamdulillah, kebret tambah subscriber. Berapa hari kuwi kok? Balik gebrek.
Jadi Gembret tambah fans 1 Mubin. Gebret. ada lagi mungkin yang bagi tip, Pak Erik mungkin yang habis PPG. Udahlah kamar mandi, Pak. Hilang ya. Memang kalau Mungkin masalah teman-teman selain Pak Mubin, Pak Erik yang PPG sinten mawon? Paris, Oh, Pak Erik. Adit. Saya Pak Sis. Oh, Adit. ya, Pak Eka. Pak Eka juga sudah ujian. Belum piloting 3. Oh, piloting 3. Tapi sudah membuat video, Pak. Belum Pak Sis. Belum, Pak. Lah, minggu depan baru proses. Nah, pakai video itu Pasti aja video. sekalian, Pak Eka. Saya malah belum, Mas Sis. Oh, Pak Adi juga belum. NIM-nya aja belum keluar. Yang penting membuat dulu kan. Ya, mau buat videonya ini. Ya, kan 30 menit itu yang editan, yang 2 JP no edit ya. Iya. Ya, sesuai dengan modul aja itu. Yaudah, misalkan yang membuat PPG, pakai video PPG saja, nanti diambil yang 45 menit. Nggak usah susah-susah pokoknya. Siap. Jadi, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Iya, betul. Siap. Apa sampai Jangan nggak lupa, teman-teman. Nggak usah stres-stres. Kadung Uang terus pulsanya soalnya bisa. cetek. Nyekli batu ini mikir sopo. Fasil Mikir kamu nih. ini kok. Ya Pak Aris sampai ngomong ini Ben. Ora usah ngomong Pak Ris, ora usah. Aku keuangan pertama Pak Munir endi ya. Pak Aris kan ngomong. Pak Ris ngomong. Makin aku rutanya Pak Munir endi ora tiket Ayo tak tunggu. Ayo tak tunggu. Pak Munir kata-kata hari ini. Terus enak kata-kata habis. Cek. Oke. Jadi ini ada beberapa tip yang disampaikan Pak Mubin juga boleh dicoba teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi lembaga jenengan masing-masing saja. Jadi tidak perlu terlalu dipikirkan lah tugas aksi nyata ini. Karena masih banyak hal yang harus dipikirkan juga gitu loh. Oke, intinya kerjaan jenengan selesai, saya selesai, program ini juga selesai kan ngoten to. Tujuannya ngoten to. Nah. Jadi podo enake piye wis kayak gitu. Penting podo mlakune. Yang penting si LMS itu ada yang diminta modul, ada modulnya, yang diminta link video ya juga harus ada link video. Nanti ya, jadi nanti kalau tidak diupload di YouTube, boleh pakai link drive yang dikatakan Pak Aziz tadi juga boleh. Tapi mungkin nggak usah dikirim di drive saya, di drive-nya jenengan masing-masing. Nanti linknya kirim ke saya dulu nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi linknya sebelum jenengan upload di upload di LMS, linknya kirim ke saya dulu. Pak Sis, saya minta waktu misalkan untuk cek kurang apa kata Pak Sis tadi, boleh, atau di share di grup sama-sama ngecek juga boleh. Tuh. Perlu diskusi berarti. Boleh nggak apa-apa. Namanya juga kolaborasi kan. Kolaborasi. Jadi ini ngono Pak Ari kan guru-guru. Iki apa yo? Oke. Jadi waktunya ada berapa hari nggih Bapak Ibu? Kita lihat due date-nya 1 minggu. 8 hari ya. Nih, sampai 4 November. 4 November harus sudah diupload Pak Sis. Ya, terakhir 4 November. Kelihatan ini. Kelihatan. Oh. Lihat. Kali. Masih kopi. Nih. Jadi sampai 4 November ini terakhir
4 November terakhir untuk upload. Masih lama nggih? Nggih. Nah, 4 November, nanti tanggal 5 November kita refleksi tiap video dengan ini kriterianya penilaian ini. Betul enggak ya? Nih. Udah. Pak. Ya. Monggo Pak Uda. Pak Sis, mungkin nanti di luar Zoom, saya pribadi mungkin minta bantuan terkait dengan segala sesuatunya tentang pembuatan video maupun kesediaan Pak Sis untuk membantu kami. Boleh. Misalkan apa Pak Uda? Baik, kita mulai modul aja, nanti kita belum praktekkan. Asesmen otentiknya yang baik gimana nanti. Sehingga mungkin video pembelajaran nanti sesuai alur yang benar lah. Tidak ada yang salah Pak Uda. Oke, Pak Uda, boleh nanti mau seperti itu juga boleh. Untuk asesmen di sini, dengan boleh dengan LKPD. Karena asesmen kemarin kan ada pengetahuan, ada keterampilan kan. Itu boleh pakai LKPD boleh. Dengan langsung memberi pertanyaan pemantik yang kemarin atau tadi sampaikan Pak Andri juga boleh. Misalkan jangan memberi pertanyaan secara langsung. Oh, yang bisa jawab berarti geser ke kelompok ke arah sini. Oh, yang tidak bisa stay di sini atau geser kemana. Nanti akan muncul keberagaman dari siswa tersebut. Itu juga boleh. Itu mungkin lebih cepat juga itu waktunya kalau langsung pakai asesmen secara langsung itu boleh. Oke. Terima kasih Pak. Jadi seperti itu. Saya lupa menyampaikan tadi. Bapak Ibu, jika dalam modul ajaran jenengan nanti ngambil gambar, saya lupa ini. Di sini nampaknya ada surat persetujuan upload nih gak salah nggih. Upload untuk anak-anak. Nanti di LMS ada nggak ya? Kalau nggak ada nanti tak carikan. Jadi itu video ini panjenengan itu kan memuat gambar siswa kan. Ya. Ya, gambar siswa itu ketika siswa itu mau diupload ternyata kita harus membuat apa ya namanya surat persetujuan. Persetujuan lah bahwa ini benar-benar karya saya, anak ini tidak keberatan saya buat di video dan saya upload kayak itu intinya ada. Nanti kalau di LMS nggak ada nanti saya carikan file saya. Bisa di grup ya Pak Sis? Ya nanti saya di grup. Dan di modul ajaran jenengan jika mengambil gambar atau dari manapun jenengan harus sertakan, harus beri keterangan. Ini dari misalkan dari apa ya Wikimedia atau dari berita apa atau dari LKS kelas berapa atau dari buku panduan kelas buku paket apa itu harus jenengan sertakan. Jadi daftar pustaka kalau kata Pak Uda itu daftar pustakanya harus disertakan karena modul ajar itu nantinya kan pasti ya nih akan jenengan upload di dan seperti itu Pak Uda mungkin atau ada yang belum cukup Pak jelaskan. Oke. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau saya sendiri juga belum ngeklik petunjuknya apa aja, tapi ini kriteria penilaiannya ini Bapak Ibu. Di sini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Indikator klik view long ini. Jadi ada nih 7,14 ini sangat baik. Kalau jenengan baik berarti nilainya 5,3 ini.
terus red cukup, ini kurang, ini ada nilainya nanti. Nah, di sini ada ini sumber dokumen perencanaan pembelajaran. Ini guru menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan ini. Guru menyusun rancangan. Jadi ini sumber video. Guru mempraktekkan modifikasi lingkungan ini. Guru mempraktekkan perilaku. Terus ini ada. Ini kalau nggak salah yang di lembar itu di LMS kayak nggak salah. Ada kok pernyataan itu. Nanti kalau nggak ada tak carikan lagi di file saya. Jadi memang harus mengupload itu. Di sini ada kriteria penilaiannya. Jadi dengan nanti nilainya di mana nanti bisa lihat ini. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Penggaweannya tumpuk undung. Ini aja. Lihat makanya tadi yang PPG pakai video PPG, yang belum ketika jenengan besok ada jam ya udah itu sambil di video gitu aja. Oke Pak, oke. Gitu aja sambil ngajar sambil dibuka. Sambat itu As. Ora tau ngulangi terus piye? Lah ya podo kok. Latihan terus orang ulang-ulangan gitu. Gus lah. Aku sesuk bar subuh OTW Tulungagung ngerekam kancane. Opo sampean tak saking pisan. Masa dadi ndase ke ndasku wae. Oke, lini masanya ini nggih 8 hari. Aduh. Loro iki. Sing kurang mari ki anaknya. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada, saya pengen nunjuk nilai yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Jadi ben nggak duit tanggungan bar ya bar. Ada beberapa tadi nggih. Biar clear. Sambil nunggu waktu selesai. Gus Ar ya komplit tuh. Oke, ini nilainya. Urung wi. Ini Pak Huda yang saya bilang itu tadi nggih. Ngenteni opo to kuwi? Jadi Pak Huda filenya masih namanya Pak Erik, jadi belum saya nilai. Konangan kancane konangan. Enggak apa-apa. Pak Adit belum. Pak, sudah taruhba coba dicek. Ya Pak. Ya, nanti saya cek lagi Pak Huda. Pak Munir belum. Dicurung. Nah, Ner harus dikirim wong arek ngirim to Ner. Pak Roni juga belum. Dikirim. Oh ya Pak Aris ngono Cang. Pak Mubin gimana Pak? Ora ya nyong. Pak Mubin aman Pak? Apa? Iki. Ora late. Tiga ini sapa Wawan ngono. Ton Mas dulure ya. Pak Mubin aman, Pak? Pak Mubin. Pak Mubin, Gus Mubin. Wes tak backup inginane Pak Mubin. Ini Pak Mubin. Jadi yang tanda putih ini tidak melalui tidak melebihi tanggal kadaluarsanya bahasanya gitu. Ora late Pak ya. Ini aman ini nih. Putih semua jadi aman. Ora late. Nggonku kadaluarsa kabeh. Kadaluarsa kabeh sing abang-abang. Sing penting kerjaan kabeh. Iya. Apa-apa nanti insya Allah saya bantu untuk biar tidak terlihat merah. Aman. Oke. Oke, ini yang penting kita akhir gitu ya. Akhir Pak Aziz.
Iqbal ini piye iki? Songo-songo Iqbal. Songo kok Mas Mas ngerjain ora wi? gak ngerjakno iki berarti Pak Iqbal. Iqbal ra ngerjakno kuwi ya. Erik mengulang Erik. Erik mengulang. Waktunya habis Pak Sis kemarin. Jam Baik. 12 lebih. Baru ingat. Tak kira 9,9 ya. Baru berapa soal Pak Sis kemarin? 13 atau 12? Ini Pak Andri nih yang luar biasa ini Pak Andri. Ini Pak Andri temennya nggak dikasih contekan ini kok. Pengurus KKG yuk. Calon kepala sekolah Pak Sis. Pengurus Amin. Oke. Calon wakil. Ini Pak Asis ada X1-nya bahannya. Pak Iqbal ini juga belum loh ya, 1.2 D, 1.2 E belum loh. Dah. Nang tugasnya Pak Iqbal, minta Pak Roni, Pak Aziz, Pak Eka. Loh, itu bukan sudah atau Pak Sis? Ini nggak ada ya. Nih. Loh, masuk. Bentar Sis tak cek lagi Pak Sis. 2. Saya lahir rembu upload di bal. Loh, nggak ada apa-apa nih. Kotong kok Mas. Loh, nggak ada. Kalau yang ada ini ada tulisannya seperti ini. Nah, berapa Pak Sis tadi? Nih, 1.2D. 1.2D. Kalau ada tuh pasti seperti ini nih. Oh, ada tulisan ini file ini ya. 1.2D. Ini loh. Pemetaan aset. Pak Mubin. Saya kurang berapa, Pak? Pak Iqbal. Sama 1.2. Makanya kau sempang. Ini Pak Iqbal. 1.2E. 2E itu kita lihatin. Ya ini saya lihat Pak Sis. Loh, ini belum ada sama sekali. 1.2E. Refleksi, hanya refleksi oh itu. Ya siap. Oke. Kurang apa Pak Sis? Monggo. Monggo Pak Mubin. Iya. Saya kok Pak 90 Pak, kok nggak mencapai 100 Pak? Yang mana nih? Bu. Yang kabeh jawaban Bu. Jawabannya telat kok. Semuanya 100 saya ke 90 Pak. Lah bolong sedino sih ngono piye to sok lali. Apa kok ngono ya? Berarti minta jadikan 100 nih Pak Mubin. Lah iya semuanya 100 kok 90 sendiri Pak. Introspeksi. Jangan ngerjakan telat kok. Sesuai amal perbuatan Pak itu Pak. Wih, awakmu ora mlebu sedina kene iki. Tapi oleh bayaran. Lali kancane. Kurang loyal. Kurang loyal, bener betul Pak Asla. Monggo Pak Aditya apa nih? Pak Aditya. Iya, Pak Aditya, angkat tangan ada apa? Ada yang sampaikan? Iku Pak, serangane loh. Iki nembe kula buka. Kunci jawabannya anu. Pak Adit angkat tangan ada yang disampaikan atau mungkin ngomong manuk wis mateng? Malam. Nggih Pak, niki to. Masa enggak? Ya. 90 ini ambil 90 ini. Ini carry dewi nih kayaknya. Mana tuh Pak Mubin? Lihat ya Pak Mubin. Nih isu. Jenengan ini terlambat nih Pak Mubin.
Jauh sekali. Sudah. Berarti ini jaluk 100 gitu Pak Mubin. Oh, wes. Gimana sayangnya gitu loh, Pak. Kirim kok apik ku sana kirim kok. Iya, ya wes. Bersyukur toh. Masuk. Oke. Gini Pak Mubin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini yang terakhir tadi ini standarnya ini 12 gitu Bapak-bapak. Yang lain sudah saya bantu. Jadi setelah ini tolong jangan melebihi ini lagi. Karena nanti hitungannya kan hanya toleransi hanya 2 kali. Tidak masuk. Oh, Pak Iqbal ini tadi ya, Pak Iqbal. Asis tes awal nggak ikut ya Pak Asis. Nggak bisa masuk ya Pak. Oke, siap. Alasan. Beki 2.1 ITB ini kok banyak yang belum nih. Pak Roni, Pak Eka, Pak Iqbal, sak sekolah nih. Siapa? Pak Widodo aku seluruh Pak Iqbal, Pak Roni. Upload video tuh Pak Sis. Berhenti di tengah. Bandil terus. Oh, coba upload lagi Pak. Cah wis diwarai operasional komputer iki piye carane wis diwarai kok cek telat ae iki. Ini refleksi ini juga, banyak yang belum nih. Pak Roni dan Pak Iqbal. Sama Pak Aziz. 2.6. Lihat ketuane kok belum piye iki. Aku wis ngirim ini. Masa bandil. Tanda tangan tok senane kae. Tanda tangan tok. Sampling dari Pak Aris nih lihat. 2.6. Itu yang kemarin Mas ya? Wong ini loh kemarin. Tugas kelompok kemarin ini loh kok. Tugasnya wis tak kirim. Rubrik penilaian. Wis tak kirim itu. Pak Aziz yo ngirim ke grup. Ngirim ke grup ora diupload. Ora diupload. Ngirimin yang grup orang yang LMS kok. Sampean ki wis kirim nang grup Aziz. Cuma kira-kira sampean urung ngupload. Ora iso carane ngupload ya? Paling ora iso paling. Oke. Ini refleksi nih. 2.6 ya. Ya golekane sik. Oke. Minta teman-teman aja di sini bawahnya kok. Ini Pak Uda. Ini refleksi. Sebelum terakhir kemarin tak kirim masalahnya. Simpel-simpel aja lah nek kalau saya udah ada. Yang penting sesuai, nggak harus lengkap. Betul. Oke, Pak. Siap. Minta teman-teman ben nang bareng wis. Tak golekane. Rapot gue luar biasa Jis. Nah. Ini apa nih Pak Aziz kemarin kok belum berhasil nih? Alah gue jelas jenenge wong lain kuwi. Aduh Jijo kleru. Jelas. Wis sing tanda tangan tok gue lho. Oke, Pak Ida sudah selesai. Alhamdulillah. Wes isi komplit. Sik 2.6 tak golekane kok ora enek wingi tak upload. Fakta integritas. Fakta integritas lagi dikirim. Wis tak kirim kirane kleru. Oh ya wis. Yopo se. Oh iki ta. Oke. Aman. Udah 100%. Ini Pak Uda juga belum nggih?
Udah Pak Roni. Refleksi nih. Oke, Pak. Senengku kelaru, Pak. Ya. Senengku. Apa itu Pak Sis? Yang tadi Pak Uda. Ini nih. Kan aku kosong. Ini berarti kalau ada yang ini berarti belum 100%. Ada tugas yang belum. Apa itu? Yang tadi loh Pak Uda berarti belum tak cek ya yang ada tugasnya Pak Eri tadi loh. Oh, sudah tak perbaiki. Coba Oke, gimana? nanti tak cek lagi setelah ini. Itu aja toh, Pak? Ya, jenengan tadi terganjal hanya satu itu. Oke. Bola sama apa dereng, Pak? Jadi dan ini jadi total jenengan tugas berapa persen di sini? Yang tadi modul berapa Pak Uda? Ini Pak Uda. Oke, sip. Terus. Oke, komplit. Kabeh terus jenenge Erik kabeh ae, rasa ganti sini. Ini Pak Adit ini apanya? Baru ngirim Pak Adit. Kalau itu pokok kuwi. Gaweane Pak Andri itu, Pak. Versi ya. Sip Pak Adit, sip. Bagus. Sip. Oke, ya Pak Munir yang belum. Pak Roni. Pak Roni kemana lagi? Ngeter bujuni nih. Siapa? Belum. Masih banyak yang belum ya Pak Roni. Remburno, situ Remburno beres tuh Pak Munir, Pak Munir. Sama Pak Apa itu Pak yang belum? Ini Pak Asis apa ya nih? Refleksi ini. Oh, renang. Nah, ini tanda tangan Pak Asis itu ganti. Mana Pak? Ini nih. Ini yang tanda tangan Pak. Refleksi framework dan model-model refleksi. buat itu berapa itu? Buat itu berapa Pak Sis? Sebentar, tak lihat ya. Juga enggak. Ini Pak Sis. 1.1.D.2. 1.1.D. Nih, kalau minta Pak Aris seperti ini contohnya. Lihatnya Pak Asis. Oke. Elaborasi framework ini halaman 1. Ya, ini Pak Aris ini nih. Minta Pak Aris deh, gak apa-apa nih. Oke, Pak Asis. Ini Pak. Punya saya Pak Sis, tolong dicek itu yang belum apa itu. Atuh, wis to kanggo sampean iki wis dimaafkan. Atuh ki meng beres Kang. Neng piye Pak Munir kosek abang iki Pak Munir? Kosek kosong kok abang pisan are. Karena telat Pak Munir. Ya, itu apa itu? Kas ini Pak Eri ini kebermaknaan tunggeli mang. Ya. Pak Eri ini. Oh, gini refleksi kemarin ya. Nih. Minta ini aja loh teman-teman Pak Munir. Apa yang ngirim Pak kirimi? Erik andalan Pak Erik ya. Jos Pak Erik. Pak Roni juga belum loh.
Nih Pak Aslah nih, Itu Pak yang Aslah nih yang terakhir selalu kemarin Pak Sis ya? konten nih, Pak Aslah. Iya. Nah, Pak Aslah deket hanya ini aja nih beberapa yang biru muda. Pak Roni buahnya Pak Roni. Oke Bapak Ibu. Untuk tugas-tugas clear ya. Ya, masih dicari. Adi terus bar apa? Wes. Pak Heri ini videonya siapa upload toh Pak Wesan? Oh, gas langsung upload. Oplat upload ae. Ono operator kok. Lawiji di-upload Pak bener ya. Lah iya. Nanti Sama misal- nang gunung langsung bar kabeh. Pak Aris langsung bar kok Pak Aziz. Videonya di cantik kawan yang di-upload. Ini kan ketok. Langsung minta temennya nggak apa-apa. Penting selesai. Oke Bapak Ibu, ada yang perlu dipertanyakan lagi atau dibahas lagi sebelum kita closing? Kalau video saya kira enggak ada masalah, cuma yang tugas yang belum diselesaikan, nah itu aja. Ya lo Pak Heri keberes kabeh Pak Cis. Lah yo sing ngurung ki dia ngurung kok. Sing ngurung ki sing ndi ora iso buka masalahe. Nah. Cek di semua modul Pak Jis. Ini kok menang. Nah, iya di semua modul itu sudah ditentang semua. Tak buka itu kok malah remek loh. Udah Pak cepat. Aziz, ini Pak Aziz. Kan dapat warung. Berapa Pak Sis? Tak taruh teh. Oke. satu titik D titik 2 ini. Ayo, apa? Oke. Terus tes awal jenengan nggak ikut. Terus iki 2.6 Yang kemarin kuwi berarti. D. Titik B. D. Ya. Ya, asesmen otentik. Yang kemarin itu loh. Nah iya, tak golek isik. Ya, jenengan upload di LMS. grup. Jenengan upload harus di sini di LMS jangan di grup. Ya. Oke, terus refleksi 2.6.E refleksinya. Tak kerja nih. Oke, hanya itu Pak. Siap. Aman, yang lain aman. Oke. Tinggal persiapan besok TM. Ya, besok TM. Neng ngene anu. Neng OTS. OTS. Mangan enak neh. Mangan enak. Oke, tadi Pak Roni tanya Pak Aziz. Nggih. Pak Cis, malah olah terang. Nggih. Pak Roni tanya. Kalau daftar namanya tidak tanda tangani kepala sekolah piye jarine? Iki masalah tenan. Nek iki masalah kondo rasa budal. Nek beli wong akeh sampean. Polaku ya Pak I. As. Nemen. Kira pirine kok ora rene as. Nemen Bapak ya Ibu, tersang liyane. ini saya closing dulu, setelah ini ngobrol-ngobrol biasa nggak apa-apa ya? Nggih. Pak, oke. Oke, kita foto dulu sebelum saya closing. Dibuka videonya. Lembur kayak anaknya Pak Riz. Pak Eka, Pak Munir, Pak Aris, Pak Adit, Pak Aziz. Kita buka untuk foto. Kita pakai gaya apa Pak Roni hari ini? Gaya bebas Pak, ini di warung. Oke. Pak Mubin ning ndi iki Pak Mubin? Hilang neh iki. Lampu mati Pak. Pak Mubin terawat Om baru lampu mati. Lampu mati jarene.
Nang kamar orang mati loh. Oke. Oke. Pak Munir mana Pak Munir? Buka Pak Munir. Ini masa nyelakno tapi. Awas, ada penampakan. Awas, ada penampakan. Terus Kak, apa dilokno karo Pak Asis kok? Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan. Oke, senyum. Yang kedua nggih. Biar afdol. Ya ngono ki lho Pak Asis sih. Apa ae Aku kangen ya Pak Asis kalau Pak Munir tukaran aku. Mana Pak? Oke, yang kedua siap, action. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Nanti kalau ada kendala terkait aksi nyata, boleh tanya temennya, boleh tanya saya juga boleh. Dengan lebih safety, ditaruh di brief aja. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nek pemba.